kita bisa memuji-muji nama Tuhan Yesus kita bisa merenung-renungkan segala kebaikan yang telah Tuhan Yesus lakukan ya di dalam keluarga kita atas sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Kesempatan yang baru untuk kita bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kesempatan yang baru lagi Tuhan Yesus berikan untuk kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin ya, amin. Jadilah seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Karena kita tahu pada kesudahannya tujuan kita tuh cuma satu, ke surga. Jangan sampai karena segala keinginan dunia yang sebenarnya sama Tuhan boleh ya, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Menjadi berkat bagi umat manusia yang memang Bapa mau selamatkan. Mencari segala solusi atau penyelesaian masalah yang ada di dalam dunia ini selama kita hidup. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyembuhkan, memberikan mukjizat. Kita boleh menuruti keinginan kita yang bagaimana keinginan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kehendak Tuhan itu bagaimana, yang menyelamatkan manusia, yang memberikan solusi pastinya. Amin ya. Kita jangan punya pikiran bahwa hanya melakukan kehendak Tuhan yaitu apa? Baca Alkitab saja, tidak melakukan apapun. Itu juga tidak bisa. Karena apa? Tuhan Yesus saja yang dari surga turun ke bumi, menyembuhkan, mengusir setan, memberi makan orang lapar. Itu juga tugas kita. Jadi kita diminta untuk mematikan keinginan daging. Iya. Tapi ingat, kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Yang tadi saya bilang, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, memberi rumah orang yang tidak punya rumah, menyelesaikan masalah orang yang punya masalah. Amin ya. Amin. Kita memang tujuannya ke surga. Tapi kita juga tahu kan, orang yang hanya menyimpan talentanya, yang tidak menggunakannya, malah dibuang Tuhan ke tempat yang hanya ada ratap dan ketak gigi. Jadi kita harus berhikmat ya di sini. Kita memang harus mematikan keinginan kita. Tapi kita tahu, kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Melakukan atau memakai semua talenta kita. Talenta yang bagaimana? Talenta yang sesuai dengan kehendak Bapa. Amin ya. Amin. Kita harus berhikmat. Dan kita harus sadar, saat kita melakukan apapun di dunia ini, ingat tujuan kita adalah surga. Kalau ada orang yang beralasan, saya tidak bisa, kamu tidak tahu kehidupan saya, orang-orang di sekeliling saya itu sangat sulit, sangat keras, saya harus melakukan kejahatan untuk bisa bertahan hidup. Jangan beralasan seperti itu. Gereja banyak orang-orang yang takut Tuhan, yang sudah diberkati banyak, minta bantuan ke mereka. Pasti ada jalan. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu tahu Alkitab. Tugasnya itu untuk menolong manusia, untuk mengantar manusia ke surga. Seperti Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai ada alasan, saya tinggal di orang-orang yang keras, orang-orang yang sulit, orang-orang yang egois. Kalau saya tidak melakukan kejahatan seperti mereka, saya tidak bisa bertahan hidup. Itu tidak bisa menjadi alasan. Apalagi di zaman sekarang yang begitu banyak gereja-gereja atau pelayan-pelayan Tuhan yang bahkan memberikan nomor-nomor pribadinya atau media-media sosial yang bisa kita chat, kita bisa minta bantuan. Tentunya saat ini kan banyak penipuan ya, kita harus
benar-benar terbuka saat meminta bantuan, atau bahkan datang ke tempat pelayan itu atau hamba Tuhan itu sering berkhotbah atau sering pelayanan, kita datangi langsung untuk meminta tolong. Seperti itu tidak bisa menjadi alasan, karena kita harus tahu, kita sadar tujuan kita itu surga. Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Surga bersama Tuhan Yesus, satu perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus. Tapi di neraka hanya ada ratap dan ketak gigi, dan Tuhan Yesus mengatakan Yudas akan menyesal pernah dilahirkan. Ingat itu, saat kita melakukan apapun, ingat tujuan kita itu cuma satu, surga. Tapi kita juga harus ingat, selama di dunia pakai talenta. Pakai semua talenta di diri kita untuk mendapatkan mahkota dari Tuhan ya. Dilayani, kalau kita ingat ya, ada yang di Alkitab juga dikatakan ada seorang hamba yang dilayani oleh tuannya karena melakukan hal yang baik, melakukan tugasnya. Kita harus berhikmat, kita memang harus mematikan keinginan kita, karena keinginan kita, keinginan manusia yang tidak membawa ke surga. Tapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memaksimalkan semua talenta dalam diri kita untuk menjadi berkat selama kita hidup, melakukan tugas seperti Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa ke surga. Amin ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, kita berdoa, kita diberikan hikmat dari Tuhan. Kesempatan kita selama di dunia ini untuk mendapatkan mahkota dari Tuhan. Amin ya. Amin, kita saling menguatkan, kita saling membantu, kita dukung doa, kita dukung secara finansial ya kalau Tuhan memberkati, kita dukung secara moral, kita berikan apapun seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus selama di dunia, dukungan kepada manusia atau murid-muridnya atau orang-orang yang dilayaninya, tenaganya Tuhan Yesus berdoa, 5.000, 4.000 orang diberi makan, tapi selebihnya juga didoakan, diberi khotbah, lain-lain, memberi makan, menyembuhkan, mengusir setan. Semua hal itu juga tugas kita. Karena apa? Karena kita tahu tujuan kita satu-satunya itu cuma surga, tidak ada yang lain. Jadi kita harus sadar, tujuan kita itu surga, tidak ada tujuan lain. Ingat ya, iblis hanya menyeret kita ke bawah, ke lubang yang hanya ada ratap dan ketak gigi. Tapi Tuhan Yesus ingin membawa kita ke atas, ke kemuliaan, ke surga, di mana Tuhan Yesus berada. Hanya ada tujuan ke surga. Jangan biarkan tipu daya iblis selama kita di bumi membawa kita ikut Lucifer ke lubang yang hanya ada ratap dan ketak gigi. Kita ingatkan itu saat kita melakukan apapun. Ingatkan tujuan kita itu surga bersama Tuhan Yesus, tidak ada tujuan yang lain. Kita harus berhikmat melakukan apapun yang menjadi kehendak Bapa. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, memaksimalkan talenta kita untuk bisa menjadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena apa? Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Amin ya. Matikan semua keinginan-keinginan manusiawi kita atau duniawi yang membawa kita ke lubang yang hanya ada ratap dan ketak gigi, tempatnya Lucifer, yaitu neraka. Kita harus melakukan apapun yang menjadi kehendak Bapa dengan cara yang benar. Maka dekatilah orang-orang yang benar, yang membawa kita mendapatkan berkat secara benar, sesuai yang menjadi kehendak Bapa. Kita harus ingatkan diri kita dan orang-orang yang mau kita ingatkan. Tujuan kita itu cuma satu, surga. Karena apa? Di bumi itu orang maksimal berapa? 100 tahun, 150 tahun.
Tapi kesudahannya tuh bisa miliaran tahun. Kita harus ingatkan itu ke semua orang. Jangan lupa ingatkan diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tidak tertolak oleh Tuhan Yesus nantinya. Amin ya.